Di sini kita bersama di kelas yang ceria, menggapai mimpi cita dengan hati merdeka. Kita adalah pelajar, pembelajar penuh rasa, padu bersama dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Setiap anak itu mutiara, bersinar dalam perbedaan. Dengan adat dan budaya, kita kuat berdiri tegak. Guru murid seiring dalam harmoni dan cinta, gali ilmu dan makna untuk masa depan bahagia. Kita merdeka belajar, bebas berkarya penuh rasa, menjadi anak pintar, berakar kuat pada budaya. Guru adalah sang among, membimbing dengan cinta, bersama cemerlang mengukir masa gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun biaya, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Biaya selaku Kepala Sekolah SDN 2 Wotan yang saya hormati, kami dari CGP Angkatan 11 Ponorogo datang ke SDN 2 Wotan ini dalam rangka akan wawancara terkait dengan tugas CGP tentang dilema etika, Ibu. Perkenalkan, kami berdua, saya sendiri Muhammad Pindarto, kemudian rekan saya Afim Prahesti, nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika yang ada di sekolah ini. Pak Afim, monggo. Terima kasih waktunya. Bu Yaya, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bu Yaya. Kami mohon bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas kami di Guru Penggerak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Yaya sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dilema etika dan bujukan moral itu sekilas memang merupakan sesuatu yang sama atau mirip. Tapi kita mengidentifikasikannya dengan patokan bahwa kalau kasus itu merupakan seperti seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang semuanya memiliki implikasi moral, memiliki konsekuensi baik dan buruk, jadi sama-sama kuat, itu kita masukkan kategori dilema etika. Tapi jika seseorang mengalami sebuah kasus di mana kasus itu mendapat tekanan dari pihak lain atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan etika atau dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip etis, itu kita masukkan ke dalam bujukan moral. Jadi kasus yang dihadapi, kalau dari orang lain intinya itu adalah bujukan moral untuk melakukan sesuatu yang bertentangan. Kalau menghadapi sesuatu yang sama-sama memberi konsekuensi, baik nilai buruk, nilai baiknya sama-sama ada, itu masuk ke dilema etika. Itu cara mengidentifikasinya. Contohnya begini, jika seorang murid dihadapkan ada seorang murid kok sering terlambat, kemudian aturan di sekolah, jika seorang murid itu terlambat, pasti menerima konsekuensi. Entah konsekuensinya seperti yang sudah disepakati oleh kelas, oleh
satu kelas apa misalnya konsekuensinya ketika istirahat itu menuliskan apalagi kesepakatan kelas di bukunya. Tapi anak tersebut terlambat ternyata mempunyai alasan tertentu, yaitu di rumah harus menyelesaikan pekerjaan rumah dulu. Berarti ini ada dua. Anak tersebut kita masukkan ke kategori kasusnya adalah dilema etika. Gitu. Kecuali kalau misalnya seorang anak mengalami kasus harus misalnya bermain sepak bola di dalam kelas yang padahal itu dilarang, tapi diancam oleh teman-temannya, semua melakukan kamu kok enggak, nah itu masuk pada bujukan moral. Itu identifikasinya, jadi cara mengidentifikasi. Ya Bu, terima kasih untuk pertanyaan pertama, luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Yaya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SDN 2 Wetan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana caranya menjalankan atau mengambil keputusannya? Pada prinsipnya kita harus menggunakan sebuah pendekatan yang sistematis. Jadi pendekatan sistematif. Seperti apa pendekatan sistematif itu? Yang pertama itu melibatkan semua pihak. Jadi melibatkan pihak yang terkait ketika ada sebuah kasus, sebuah masalah, siapa saja yang terlibat itu kita libatkan dalam mencari solusi. Kemudian mempertimbangkan etika, itu terutama yang utama ya. Jadi etikanya apa yang dilanggar atau kasus etika yang dihadapi itu apa? Pertimbangan etikanya. Setelah pertimbangan etika, kita kemudian mencari alternatif solusi yang adil. Jadi meskipun sulit, kalau yang namanya seperti itu sama-sama ada efek negatif, sama ada dampak positifnya, itu sesuatu yang sulit. Paling tidak kita itu adil dalam arti tidak hanya sepihak yang dirugikan dan tidak hanya sepihak yang diuntungkan. Jadi solusinya harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan atau transparan. Jadi tidak ditutup-tutupi. Misalnya kembali ke soal murid tadi. Kemudian misalnya hukumannya diringankan, tidak setiap dia terlambat itu dihukum, itu harus transparan ke semua siswa. Jadi dijelaskan, oh si Adi ini terlambat, ini karena punya alasan, dan alasannya dijelaskan sehingga teman-temannya itu menjadi maklum jika Adi itu konsekuensinya tidak setiap terlambat diberikan. Itu. Jadi tanggung jawab, transparan, kemudian berprinsip keadilan itu, karena makna adil itu tidak sama. Jadi seperti kalau punya anak dua, mau dibelikan baju, adil semua dibelikan kain 2 meter. Padahal yang satu masih 3 tahun, yang satu kelas 6. Itu kan tidak adil. Adil itu artinya sesuai dengan porsi masing-masing. Di prinsip keadilan, kesejahteraan siswa, dan kesejahteraan lingkungan sekolah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Terima kasih Bu, luar biasa. Berarti itu tadi juga masuk ke langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bu Yaya lakukan ya? Iya. Langkah-langkah prosedur yang biasa panjenengan lakukan untuk pengambilan keputusan, berarti itu tadi sudah termasuk itu ya? Itu tadi merupakan istilahnya kesimpulannya. Gitu, ya. Kalau langkahnya sendiri itu pertama pasti identifikasi atau klarifikasi kasus, jelas diidentifikasikan kasus ini masuk apa. Jika ada sebuah masalah, yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi. Pahami betul masalah ini. Jadi diidentifikasi, pahami masalahnya masuk kategori mana, baru kita mengajak berikutnya melibatkan pihak-pihak tadi. Oh, masalah ini yang terlibat siapa? Mungkinkah orang tua
Yang terlibat seperti anak tadi terlambat, orang tuanya dihadirkan dan seterusnya. Kemudian analisis kepentingan yang terlibat. Langkahnya yang ketiga itu jadi dianalisis. Kepentingannya apa toh bagi si Aldi? Kepentingannya apa toh bagi siswa yang lain? Gitu. Jadi kita lihat analisis nilai jadi kepentingan yang terlibat. Kemudian setelah itu dianalisis, kemudian terutama kita menggunakan prinsip etika untuk pengambilan keputusan, etis atau enggak. Jadi, etis bagi kedua pihak maksudnya. Terus kemudian langkah selanjutnya juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dan pendek. Misalnya begini, kalau si Aldi ini saya diteruskan hukumannya, dampak psikologisnya bagi dia apa? Yang negatif. Jadi ini dampak psikologisnya. Kemudian bagi teman-temannya kalau Adi tidak dihukum, apakah teman-temannya nanti akan semakin berani melanggar peraturan? Nah itu contoh dampak yang jangka pendek, jangka panjangnya. Jadi yang bagus kita tidak melihat sesuatu itu hanya jangka pendek, tapi jangka panjang akibat dari peristiwa ini, suatu kasus itu ke depannya pada tingkah laku siswa. Kemudian itu setelah itu kita putuskan solusinya apa dengan adanya tanggung jawab. Setelah itu dilaksanakan, solusi dilaksanakan otomatis seperti biasa dalam sebuah langkah-langkah melakukan sesuatu itu suatu saat diadakan refleksi dengan guru. Jadi apakah tindakan kita kemarin itu menimbulkan misalnya masih gerundelan ke anak atau enggak. Jadi refleksi yang sebaiknya kita lakukan kalau ada kasus macam ini apa lagi. Itu langkah-langkahnya. Wah, luar biasa Bu, langkah-langkahnya. Kami cukup banyak belajar. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Bu Yaya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya dalam arti yang kira-kira yang efektif, yang efeknya itu banyak. Itu yang pertama prinsip etika itu yang harus kita pegang. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan yang jelas, semua yang terlibat. Kemudian yang efektif lagi itu analisis konsekuensi jangka panjang dan pendek. Kemudian kita lihat juga berbasis fakta. Jadi bukan hanya omongi katanya, berfakta. Dan yang paling penting itu adalah kita harus punya kreativitas dalam mencari solusi. Itu jadi ada yang efektif kita lakukan itu. Kalau solusinya cuma itu saja itu juga enggak, biasanya waleh. Paling kok ya gitu. Dalam pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bu Yaya laksanakan atau Bu Yaya ambil, apakah ada Bu tantangan-tantangan tertentu atau mungkin permasalahan dalam pengambil keputusan yang menyangkut dilema etika itu? Ada beberapa ya. Jadi misalnya begini, yang pertama itu adalah konflik nilai dan prinsip. Jadi mesti ada pertentangan ya. Ini gimana? Kalau gimana itu jadi mesti ada konflik nilai dan prinsip. Itu yang pertama tantangannya kan. Nah, kemudian yang kedua itu kadang-kadang muncul keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi. Jadi kadang-kadang kalau ditanya informasinya itu karena mungkin rasa takut, rasa apa, tekanan dari beberapa pihak itu akhirnya tidak berani memberi informasi yang sebenarnya. Nah, jadi seperti kasus yang pernah terjadi beberapa lalu itu kan informasinya sedikit sekali. Kemudian ada kemungkinan juga tekanan dari beberapa pihak yang tidak menginginkan kasus itu terekspor.
keluar, iya. diekspos. Jadi tekanan. Jadi nanti nanti bagaimana kalau seperti ini sekolahannya jadi gak payu dan seterusnya. Iya. Jadi mungkin ada tekanan dari pihak-pihak tertentu atau itu membawa nama baik saya loh, nama baik lingkungan saya loh. Itu kalau ini nah itu ada tekanan. Kemudian ada mungkin setelah terjadi keputusan solusi apapun, sebaik apapun solusi itu pasti punya dampak emosional. Dampak emosional yang mungkin dari yang terlibat, mungkin dari guru-guru yang lain, itu pasti ada dampak emosionalnya. Jadi barangnya masalah itu kan biasa seperti itu. Kemudian ada yang paling berpengaruh lagi faktor subjektivitas. Ketika menangani faktor subjektivitas. Dan terakhir itu yang mungkin terjadi dan ini sebenarnya kemudian besar adalah resistensi terhadap perubahan. Jadi kalau ada perubahan, ada perubahan peraturan. Berarti karena peraturan kemarin itu terlalu saklek bahwa mosok tidak ada kelonggaran sedikit pun dari aturan. Kemudian ada kelonggaran, nah mungkin ada resistensi. Resistensi itu apa? Resistensi itu adalah penerimaan perubahan dari warga sekolah itu. Jadi itu kira-kira tantangan yang perlu kita hadapi. Wah, luar biasa langkah-langkahnya ya. Kemudian dalam pengambilan sebuah keputusan, apakah panjenengan punya atau memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Atau mungkin panjenengan menyelesaikannya di kala itu ketika permasalahan muncul atau memerlukan waktu tersendiri untuk menyelesaikan, atau mungkin panjenengan punya prosedur atau tata cara tersendiri untuk menyelesaikan kalau ada konflik atau permasalahan? Kalau masalah apakah ada penjadwalan, ada prosedur dan yang jelas itu kita lihat tinggal kasus yang muncul itu yang seperti apa, istilah berat ringannya kasus itu seperti apa. Jadi kalau kasusnya itu meskipun kasusnya itu bisa kita kategorikan ke dalam dilema etika misalnya, atau bahkan misalnya bujukan moral. Tapi kalau kasusnya itu dirasa bisa diselesaikan sewaktu, ya ketika ada kasus, misalnya antar siswa, ada kasus kita selesaikan langsung. Jadi pihak yang terlibat kan hanya siswa. Berarti kita panggil siswanya, kemudian kita ambil langkah-langkah seperti itu, sudah kasih solusi, anaknya sudah bisa menerima, selesai. Tapi kalau kasusnya itu sudah berdampak lebih atau kasusnya itu mungkin dikatakan dalam tanda petik itu berat, yang melibatkan kepentingan atau melibatkan orang-orang yang di pihak-pihak, bukan orang di luar sekolah, ya kita harus mempunyai istilahnya jadwal ya, prosedur yang jelas. Karena apa? Kita melibatkan orang luar, berarti orang luar kan juga punya kegiatan-kegiatan. Kalau tidak ada jadwal yang jelas, kita manggil langsung, mesti itu nanti terkendala. Jadi harus ada penjadwalannya. Kapan kita bertemu, yang pertama wawancara misalnya masalahnya apa, identifikasinya, kemudian kapan lagi bertemu untuk pemberian solusi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin panjenengan apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bu Yaya atau membantu Bu Yaya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tertentu? Atau mungkin ada support dari seseorang atau mungkin ada unsur pembantu yang lain yang mempermudah panjenengan, mungkin ada Bu? Jadi kalau dikatakan faktor itu bisa berupa orang atau bisa berupa sesuatu. Jadi salah satunya misalnya kebijakan sekolah yang jelas. Jadi ada kebijakan sekolah yang jelas, bagaimana sekolah itu mempunyai istilahnya seperti visi-misi, kemudian ada tata tertib, ada mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang ada hubungannya pokoknya dengan bagaimana sekolah ini bisa berjalan. Nah,
Itu salah satunya yang berbentuk bukan orang itu adalah kebijakan sekolah. Ya. Kemudian yang kita gunakan lagi adalah pendekatannya. Pendekatannya berbasis nilai. Jadi selain aturan-aturan yang jelas, itu nilai etika yang berlaku di masyarakat lingkungan sekolah, umumnya lingkungan desa Wotan itu kita kedepankan. Karena mau tidak mau nilai yang berlaku di lingkungan Wotan itu yang harus dijunjung tinggi oleh sekolah kita, karena sekolah kita ada di desa Wotan. Sedang di luar faktor yang istilahnya ini bukan faktor yang benda dan lain-lain, itu tentu saja keterbukaan atau komunikasi yang terbuka dan transparan antar guru, antar warga sekolah kita itu sangat membantu. Jadi jika ada satu masalah itu langsung dibawa ke forum. Ke forum itu ya meskipun tidak formal dalam arti rapat, biasanya teman-teman itu selalu seperti langsung ada masalah seperti ini gimana ya, saya bicara. Jadi keterbukaan, komunikasi yang terbuka terutama. Gitu. Ya. Iya, Bu. Itu sudah kita sampaikan banyak sekali pertanyaan, Bu. Untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan dari awal hingga yang terakhir tadi, pembelajaran atau pengalaman apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Yang pembelajaran yang paling bisa saya ambil atau kita ambil dari warga Tendik dan pendidik SDN 2 Wotan itu yang paling urgent adalah adanya komunikasi terbuka dan transparan. Jadi apapun kalau kita itu ada komunikasi itu segala sesuatu pasti mudah dijalankan. Jadi komunikasi yang pertama. Jadi contohnya kalau dalam kita saja dalam berkeluarga itu kan yang paling penting komunikasi biar nggak salah paham. Jadi nggak salah paham. Jadi komunikasi terbuka, transparan antar warga sekolah. Anak-anak juga dibiasakan kalau punya masalah itu harus mau mengungkapkan. Kalau masalahnya di sekolah itu harus berbicara dengan wali kelas atau dengan guru. Jangan berbicara di luar. Komunikasi terbuka kita pecahkan. Kalau masalahnya itu masalah intern dipecahkan secara intern. Kalau masalahnya sudah melibatkan pihak luar kita juga libatkan pihak luar secara terbuka dan transparan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah kreativitas dalam mencari solusi. Solusi itu harus kreatif. Supaya apa? Menegakkan sekali lagi keadilan. Adil dalam arti menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu saja. Oh iya. Ya Bu. Mungkin pertanyaan yang kami sampaikan cukup. Monggo Pak Anu. Terima kasih Bu untuk wawancaranya hari ini. Semua pertanyaan sudah panjenengan jawab dan menambah wawasan ilmu bagi kami. Semoga di kegiatan CGP ini kami bisa berjalan dengan lancar dan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan. Saya berdua, saya Muhammad Pindarto dan Afif Prasti mohon diri undur diri. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga berjalan lancar dan sukses. Amin. Makasih Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berdua datang ke sekolah Pak Joko dalam rangka memenuhi tugas kami dari kegiatan calon guru penggerak CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Dan perkenalkan dulu, untuk saya Afim Praesti dan rekan saya Muhammad Anapindarto sowan ke sekolah Pak Joko pada hari ini. Yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua kami nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kami mohon kesediaan Pak Joko untuk membantu kami menjawab pertanyaan yang akan kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas kegiatan CGP kami. Oke, terima kasih atas kerawan panjenengan berdua di sekolah kami. Tempatnya seperti ini, sekolah di pinggir, kondisinya seperti ini, dan insya Allah sebisa saya untuk menjawab nopo yang akan panjenengan butuhkan dan juga yang jenengan tanyakan sesuai dengan kemampuan saya. Terus niki langsung dimulai nopo pripun, monggo. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Joko selaku Kepala Sekolah SDN 2 Wakil Kecamatan Bulog. Yang pertama Pak Joko, yang akan saya tanyakan, selama ini bagaimana Pak Joko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya Pak Pipin, untuk pertanyaan panjenengan, memang selama ini tentunya ada beberapa kasus-kasus yang arahnya ke arah situ. Jadi ada beberapa yang teridentifikasi antara bujukan moral dan juga dilema etika. Di situ kita juga saya itu harus benar-benar mengidentifikasi benar-benar ada beberapa yang mungkin itu secara pertimbangan sebenarnya itu tidak yang harus saya putuskan seperti ini, namun itu bukan sesuatu yang benar. Jadi ada beberapa yang itu sebenarnya rasa iba atau apa, itu namanya yang saya maksud dengan selama ini yang menimpa saya atau yang ada di wilayah saya itu seperti itu. Jadi ada yang namanya bujukan moral dan juga dilema etika yang perlu tindakan atau pemikiran yang lebih panjang. Mungkin bantu Joko juga. Pertanyaan kedua Pak Joko, bagaimana panjenengan ini menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Penyelesaiannya untuk pengambilan keputusan langkah ini pun seperti apa? Dengan kasus-kasus yang seperti itu, saya harus belajar karena saya juga proses untuk mulai transparan. Jadi selalu transparan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama adalah tentang regulasi yang ada, kemudian dengan dua kepentingan itu kita pasti ada salah satu yang bisa diprioritaskan, atau dari kepentingan dua yang benar itu pasti adalah salah satu yang paling benar dan itu bisa dipertimbangkan. Kemudian juga ada opsi juga ketika kita pertimbangkan ternyata ada lagi salah satu ataupun dari kedua itu ternyata masih ada satu lagi yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita transparan, kemudian selalu berpijak pada regulasi yang ada, dan itu terbuka. Insya Allah nanti saya juga belajar untuk terus konsisten di Untuk selanjutnya Pak Joko, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Joko lakukan selama ini? Langkah-langkah yang
kami coba jalankan atau saya jalankan, prosedurnya adalah yang pertama dengan mempertimbangkan satu, bagaimana keputusan itu ketika diambil, apakah itu nanti yang pertama bertentangan apa tidak dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, asas etika ketika saya harus memutuskan itu, nanti beban moral apa yang nanti akan saya hadapi. Kemudian pertimbangan lain adalah kita juga punya role ataupun intinya ada pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak hanya dari saya, mungkin dari pendahulu saya ataupun dari yang pernah saya pelajari, itu bisa kita gunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Tentunya tetap berpijak pada regulasi dan rule yang ada. Itu tetap berpijak pada rule atau regulasi yang ada. Berarti untuk pengambilan keputusan menurut Pak Joko, tindakan yang paling efektif yang selama ini sudah pernah ditempuh bagaimana Pak? Oke. Jadi dari beberapa opsi mungkin sebelum kita memutuskan suatu tindakan ataupun kebijakan, itu tentunya kita sudah ada beberapa pilihan-pilihan yang itu sudah kita kerucutkan mungkin menjadi 2 atau 3. Dari kesekian itu nanti akan kita ambil dengan resiko-resiko ataupun yang paling bisa kita terima. Artinya meskipun itu resikonya ya harus kita terima, itu ya akan kita jalankan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita kita cari. Jadi memang menurut saya ini adalah sesuatu yang berat dan perlu banyak kita masih berlatih. Saya juga setiap saat, dan itu berbeda-beda ketika kasus ataupun pengambilan keputusan dengan masalah-masalah yang berbeda-beda. Jadi intinya saya terus belajar, dan entah itu hasilnya seperti apa, saya berusaha menjadi lebih baik dan tidak merugikan atau bisa diterima oleh semua dari kalangan. Jadi setiap keputusan agar bisa diterima oleh semua pihak, atau Pak Joko? Diterima semua pihak dan juga tidak terlepas dari semua intinya meskipun itu tidak menyenangkan pun, tapi diberikan disampaikan bahwa itu meskipun itu tidak ataupun rasanya menyakitkan, tetapi harus kita ambil karena memang itu harus kita jalankan seperti itu. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak Joko? Selama ini yang saya rasakan tantangan di dilema etika itu adalah ketika yang pertama kita keputusan dalam pengambilan keputusan itu dalam lingkaran ketika kita melibatkan atau keputusan tersebut akan melibatkan teman kita ataupun juga yang teman sejawat dalam lingkup ini. Suatu saat keputusan tersebut pasti akan membuat mungkin salah satu dari teman sejawat itu akan menjadi kecewa, dan itu sebenarnya kan etika ataupun dilema etika dan juga yang itu kan sangat tipis sekali. Ketika nanti sesuatu yang sebenarnya itu mungkin itu belum begitu benar ataupun tidak 100% benar, akan terasa benar ketika ada unsur etika yang masuk, ketika kita harus seperti ini padahal
tidak tega ataupun tidak seperti itu nggih. Jadi dengan etika, bagaimana etika saya ketika menghadapi orang atau teman kita, teman sejawat yang usianya akan mungkin lebih di atas saya, itu mungkin ada faktor-faktor usia gitu. Jadi bagaimana saya harus menempatkan beliau yang lebih senior dan saya, tapi itu kembali lagi bahwa aturannya seperti itu dan sebisa mungkin menghindari konflik ataupun kita sampaikan dan kita transparan, insya Allah nanti lama kelamaan juga akan semuanya akan menerima dengan konsekuensinya. Luar biasa, ternyata prosesnya tidak segampang yang kita pikir. Betul Pak. Nah, selanjutnya Pak Joko, mungkin apakah dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah konflik atau dilema, apakah ada faktor pendukung atau mungkin orang atau mungkin faktor eksternal yang mendukung panjenengan dalam pengambilan sebuah keputusan? Sedikit banyak saya rasa untuk saya sendiri itu masih ada ya. Jadi yang pertama itu ketika saya mengambil keputusan seperti ini, tentunya saya juga harus membayangkan ataupun bagaimana ketika keputusan itu diambil dan itu bukan saya. Artinya ketika orang orang lain, kita juga harus memposisikan diri sebagai orang lain. Ketika bagaimana keputusan itu kita putuskan, kebijakan itu kita sampaikan atau kita putuskan, apakah itu dampaknya bagaimana, itu kita juga harus dan juga saya rasa dari belajar dan juga dengan tokoh-tokoh mungkin referensi-referensi yang bisa kita gunakan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, itu nanti kita juga akan memikirkan seperti itu. Untuk faktor-faktor Pak Joko, untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Joko dalam mengambil keputusan dilema etika, itu adakah yang membantu Pak Joko? Ada yang pertama mungkin dari prinsip etika, kemudian kita juga di sini melibatkan beberapa stakeholder, ya tentunya dengan beberapa pertimbangan, kemudian kita juga bisa memetakan atau menganalisis frekuensi dari pengambilan keputusan itu, efeknya seperti apa, dan juga kreativitas dalam mencari solusi. Jadi kita juga harus mungkin tidak hanya berpikir di sini, kita juga harus kreatif ataupun mencoba solusi-solusi yang ada ketika kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menurut saya itu berat. Terus untuk misalkan ada suatu konflik atau permasalahan, apakah memerlukan waktu atau memerlukan jadwal untuk penyelesaian permasalahan tersebut? Kalau saya pribadi mungkin memerlukan waktu, Pak. Jadi tidak serta-merta dalam waktu tersebut kita sudah bisa memutuskan, terutama dengan konflik-konflik yang frekuensinya agak tinggi, itu kita perlu waktu, karena mungkin ada beberapa yang harus kita pertimbangkan dari resiko ataupun ketika kita memutuskan sesuatu, nanti memastikan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan terbaik yang bisa diputuskan. Wah, luar biasa teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Joko dari kami. Dari sekian banyak yang sudah kami sampaikan pertanyaan dan sudah panjenengan berikan uraiannya, mungkin bisa menjadi literasi bagi kami ke depannya. Menurut panjenengan, apakah
pembelajaran yang bisa kami dapat atau mungkin dari pengalaman panjenengan mungkin bisa jadi pengalaman kami nantinya, pembelajaran kami mungkin kami mohon diberi sharing. Yang pertama, intinya mungkin ini referensi saja, bisa dipakai untuk apa tidak harus, dan ini sifatnya adalah cuma sharing artinya tidak baku, dan ini bukan teori tapi juga cuma referensi saja. Mungkin yang terpenting menurut saya itu adalah keterbukaan, transparan, kemudian komunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik, dan juga selalu berkolaborasi. Artinya dalam pengambilan keputusan itu tentunya melibatkan beberapa aspek, dan juga dari beberapa stakeholder itu kalau bisa kita selalu transparan, dan juga yang pertama kedisiplinan dan juga integritas, yang kedua tentang keterbukaan dan juga selalu menjalin komunikasi, intinya di situ kalau menurut saya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan datang panjenengan untuk pertanyaan terkait tugas kami di Guru Penggerak. Kami sampaikan terima kasih pada Pak Joko, juga SDN 2 Mogir, terutama sudah menerima kami dengan baik. Kami sampaikan terima kasih. Kemudian setelah ini kami mohon pamit. Tidak lupa kami doakan semoga Pak Joko bersama seluruh keluarga besar SDN 2 Mogir senantiasa sehat. Amin. Kemudian seluruh pembelajaran kegiatan di sekolah selalu lancar kegiatannya. Amin. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih. Begitu pula dari saya atas nama pribadi dan juga mewakili dari lembaga mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan yang sudah sudi untuk berkunjung ke sekolah kami dengan keadaan yang seperti ini. Ya seperti ini sekolah kami, dan juga saya secara pribadi dan juga dari semua teman-teman dari sekolah mendoakan semoga kegiatan panjenengan lancar, kemudian nanti sampai dengan selesai, dan juga semoga bisa ilmunya menularkan kepada teman-teman semuanya, berkolaborasi, dan ketika panjenengan nanti suatu saat ingin berkunjung ke sini, insya Allah kami semuanya dengan tangan terbuka, pintu kami selalu terbuka untuk menerima panjenengan semuanya. Terima kasih Pak Joko sudah memberikan waktu untuk kami. Kami mohon pamit dulu. Ya. Terima kasih Pak Joko. Permisi dulu di situ. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Selamat siang. Dipun kabaripun Bu Devi? Alhamdulillah baik Pak Pipin, Pak Alvin. Pangapunten, siang hari ini saya sowan datang SDN panjenengan, SDN Pate. Yang pertama kita silaturahmi, yang kedua kalinya nanti kita akan wawancara terkait dengan kasus dilema etika yang ada di SDN. Nanti kami berdua, saya Muhammad Pindarto dan pasti
nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kasus tersebut, Ibu. Untuk yang pertama kali, Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, maka nyuwun panjenengan bantu kami untuk tugas kami, Bu. Iya. Yang pertama, selama ini untuk panjenengan sebagai kepala sekolah di SDN Batik, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih untuk Pak Pipin dan Pak Afim karena mungkin sudah percaya kepada saya. Terima kasih dan saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya dan mungkin yang sudah saya lakukan. Bagaimana saya itu untuk membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Itu yang pertama, itu saya harus mengidentifikasi dulu kasusnya. Diidentifikasi dulu. Kemudian setelah saya identifikasi, saya mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian dari bukti-bukti itu, kemudian nanti kan saya itu, oh ini termasuk nanti pelanggaran hukum atau tidak, seperti itu. Dan nanti berarti kalau itu nanti ada pelanggaran hukum, berarti oh itu nanti bisa masuk antara dilema etika atau bujukan moral, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah selain saya itu mengidentifikasi dulu, kemudian saya itu mengumpulkan fakta-fakta dulu. Kemudian misalnya kalau itu terkait dengan guru, maka saya itu berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang banyak dulu terkait dengan kasus itu. Jadi baru setelah itu nanti saya akan, itu pun belum langsung mengambil keputusan, kan semuanya itu harus dipertimbangkan dulu, harus ada fakta-faktanya dulu, dipertimbangkan dulu, kemudian direfleksi, baru nanti terutama misalnya nanti bisa juga dengan konsultasi ke yang ahli seperti itu. Kalau misalnya ada kasus terkait dengan guru, itu misalnya nanti bisa konsultasi dengan pengawas, dengan atasan, itu kan sebagai ahli. Nah nanti setelah kita mengumpulkan fakta-fakta, kita mengidentifikasi, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Kemudian Bung, misalkan ada sebuah kasus, ya. Satu sisi benar, satu sisinya juga benar, antara benar lawan benar. Ya. Bagaimana panjenengan mengambil langkah keputusan untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Ya, kalau dilema etika itu misalnya benar lawan benar, sama halnya tadi, jadi itu kan kita lihat dulu, kita identifikasi, kemudian kita lihat dari sisi hukumnya dulu, apakah itu ada pelanggaran hukum atau tidak, seperti itu. Kadang benar lawan benar pun, tapi kalau itu sudah ada pelanggaran hukum, berarti kan itu kan kita harus melaksanakan tindakan selanjutnya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa singkang panjenengan lakukan Bu selama ini untuk mengidentifikasi dilema etika tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan terkait dengan mengidentifikasi dilema etika itu adalah satu, awal itu saya benar-benar memahami dulu masalahnya. Saya akan memahami benar masalahnya, kemudian saya mengumpulkan informasi terkait dengan masalah tersebut. Yang paling utama itu adalah kita mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan itu, karena kalau kita itu dalam suatu permasalahan kita langsung memutuskan gitu kan, dan saya yakin karena kita sudah dibiasakan di guru penggerak itu, dilatih bagaimana kita itu dalam mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, dan jangan sampai keputusan kita itu adalah terutama merugikan orang lain atau dari sisi kemanusiaannya kita keliru, seperti itu. Nah, setelah itu kan kita mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kita bisa menanyakan kepada ahlinya. Setelah fakta-fakta terkumpul, kita tanyakan ke ahlinya,
Nah, kemudian setelah itu kan kita refleksi dulu, kemudian apakah keputusan kita itu sudah benar atau tidak, baru nanti kita ambil keputusan seperti itu. Lajeng Bu, untuk hal-hal yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu hal-hal apa saja? Kalau yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah satu, saya itu untuk pengambilan keputusan itu dalam saya mengambil keputusan itu pengumpulan fakta-fakta dulu itu. Jadi mendengarkan orang lain itu adalah saya rasa itu hal-hal yang sangat berdampak. Karena dari saya mengumpulkan masukan-masukan dari orang lain, fakta-fakta yang ada, itu adalah saya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Setelah itu dari ahli-ahli seperti saya terbiasa dengan pengawas, dengan yang saya rasa lebih dari saya, lebih mumpuni, nah itu juga sangat berpengaruh kepada kita dalam pengambilan keputusan seperti itu. Oke, biasanya apakah ada hambatan-hambatan dalam rangka panjenengan mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi sebuah dilema? Hambatan yang biasanya sering kali atau acap kali muncul, biasanya hambatan seperti apa? Ya, kalau hambatan yang muncul itu biasanya manusiawi ya. Sebenarnya kan kalau manusia itu kan beda kepala, pasti beda pemikiran. Kadang ada mungkin dari 1-2 orang itu maksudnya langsung belum ada fakta-faktanya langsung mutusi bahwa oh itu begini seperti itu. Tapi hambatan tersebut kan pokoknya yang penting kalau saya misalnya ada hambatan seperti itu kan orang tersebut mesti bersikukuh ini harus begini. Tapi kalau setelah kita kumpulkan fakta-fakta, kita beritahu bahwasanya begini nanti dampaknya begini, ini dari sisi hukum seperti ini seperti ini, itu insya Allah itu akan jadi orangnya itu juga akan belajar seperti itu. Kalau saya biasanya hambatannya itu kan ada mungkin 1-2 oknum yang mungkin belum bisa menerima seperti itu. Tapi dengan kita sudah mengumpulkan fakta-fakta, kita sampaikan itu bisa teratasi. Seperti itu. Lajeng untuk ketika ada sebuah dilema etika atau sebuah kasus yang terjadi di sekolah, apakah membutuhkan tata kala atau waktu tertentu atau mungkin jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, kalau saya itu misalnya ada dilema atau rujukan moral, itu saya itu apalagi sekarang kan pulangnya itu siang ya. Nah, itu maka saya usahakan itu kalau ada masalah atau apapun itu segera diselesaikan. Karena apa? Masalah itu kadang kalau kita menunggu waktu atau apa itu, kalau misalnya menunda-nunda itu kan nanti kadang menumpuk hal yang lain. Jadi saya usahakan misalnya dalam saat itu juga itu kan nanti langsung kita diskusikan. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya gurunya itu mau ke kelas silakan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan, segera kita selesaikan. Tapi dengan mungkin keputusannya belum saat itu, tapi dengan banyak pertimbangan. Kemudian Bu, untuk faktor-faktor yang selama ini apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah keputusan dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau yang mempermudah atau mungkin membantu saya itu adalah begini, kebetulan dari sekolah kami itu kan untuk pengumpulan fakta-fakta itu hubungan saya selaku kepala sekolah dengan komite itu kan sangat baik. Jadi kan terkait dengan misalnya kalau saya membutuhkan apapun, info apapun itu sangat mudah saya dapatkan. Kemudian dari Bapak Ibu guru itu juga sangat support. Jadi kalaupun misalnya saya ajak diskusi atau apapun itu sangat mudah.
Jadi dari rekan sejawat itu kita dalam mengumpulkan fakta-fakta itu kita dipermudah, itu akan lebih memudahkan saya dalam pengambilan keputusan. Jadi istilahnya referensi saya itu sudah banyak. Jadi saya itu bisa mempertimbangkan itu lebih enak. Oh berarti ini, kemudian dari segi hukum begini, kemudian oh fakta-faktanya seperti ini. Seperti itu. Ibu, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari kami. Dari sekian banyak dilema etika atau mungkin kasus yang muncul, yang bisa panjenengan peroleh atau pengalaman panjenengan, dan itu nanti bisa jadi acuan atau pengalaman kami juga untuk referensi, mungkin sakit berbagi untuk kami. Kenapa? Terkait dengan dilema etika. Kalau dari jenengan, dilema etika itu adalah benar lawan benar, benar lawan benar. Nah kalau bujukan murah kan benar lawan salah. Ada begini kasus belum lama ini. Jadi kebetulan pada saat itu mungkin Bapak Ibu guru juga ada di sini. Bapak Ibu guru juga pada saat itu kebetulan saya selaku kepala sekolah, saya itu sedang ada monitoring bus, saya tidak di sekolah. Kemudian ada anak itu yang mengaku bahwasanya uangnya hilang. Nah seperti itu. Kemudian, nah itu kan kalau anak mencuri, berarti itu kan salah. Kemudian begini, nah anak tersebut itu sudah kan bilang bahwasanya membawa uang 300.000. Seperti itu, 300.000. Kemudian setelah itu anak-anak kan itu diperiksa semua. Kemudian begini, diperiksa semua, anak tersebut dari orang tuanya juga bilang bahwa anak tersebut itu membawa uang tersebut. Kemudian sudah diperiksa, akhirnya tidak ada yang menemukan uang tersebut. Hal tersebut, itu ternyata setelah besoknya itu saya klarifikasi itu bahwasanya kan orang tuanya itu tetap bilang bahwa anak tersebut bawa uang tersebut. Nah mungkin itu kan kalau tanpa fakta-fakta itu kan itu sudah berpikirnya kan bujukan moral karena benar lawan salah seperti itu. Nah ternyata setelah saya ngobrol dengan anaknya, saya mengumpulkan fakta-fakta dari guru-guru itu, ternyata satu, anak tersebut karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua karena ditinggal oleh ibunya sedang maksudnya merantau. Kemudian yang ketiga karena dia itu istilahnya pengen diperhatikan. Ternyata bahwasanya awalnya Bapak Ibu percaya bahwa anak tersebut itu membawa uang. Itu. Ternyata setelah saya diskusi dengan anak tersebut dan lain sebagainya, ternyata anak tersebut itu tidak membawa uang. Dan dia itu berbohong itu karena mencari perhatian. Seperti itu. Nah, itu kan dari segi dari segi benarnya mungkin kan kalau benarnya itu begini, anak itu kan memang benar bawa uang, cuman kan sebenarnya kan dia itu tidak ditaruh di sekolah seperti itu. Dan dia itu cuman menginginkan perhatian oleh orang tuanya seperti itu. Kemudian ada lagi kasus dilema etika benar lawan benar. Jadi saya itu pernah menemui
siswa saya itu dia itu kan tidak tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan PR seperti itu. Nah, ternyata sebenarnya dia itu kalau mengerjakan PR itu di rumah kadang sedikit seperti itu. Cuman ternyata dia itu diminta, setelah saya selidiki itu diminta usia SD itu pada saat saya menjadi guru di Wager 5. Jadi dia itu diminta oleh orang tuanya itu untuk membantu ke hutan. Jadi akhirnya saya itu koordinasi dengan orang tuanya. Kalau ngeten dari segi kemanusiaan memang kalau saya melihat, mohon maaf, maksudnya dari segi ekonomi memang miris sekali. Memang sangat-sangat di zaman sekarang itu, maksudnya mohon maaf kalau di Wager 5 itu kan banyak, maksudnya rumahnya belum permanen itu. Memang dari segi kemanusiaan dan anaknya itu memang bisa untuk melakukan itu. Kemudian dari segi lain anak itu tidak mengerjakan PR, tapi sebenarnya sudah berusaha untuk mengerjakan itu. Tapi di sisi lain dia itu mengerjakan masih sedikit, sudah dimintai bantuan oleh orang tuanya gitu. Jadi kan itu dilema etika, maksudnya kalau di sisi lain ya kasihan orang tuanya juga. Memang kan mungkin anak itu tidak wajib membantu orang tuanya, tapi kebetulan bapaknya itu kan tulang punggungnya hanya ibunya. Bapaknya itu jatuh, pada saat itu jatuh kemudian lumpuh itu posisinya itu diobatkan kemana-mana itu tidak bisa. Jadi bapaknya itu hanya tidur di ranjang seperti itu, tidak bisa pindah. Dan sedangkan ibunya yang dulu tidak pernah bekerja, yang dulu tulang punggungnya bapaknya dengan posisi bapaknya seperti itu, dan anaknya itu kebetulan laki-laki kemudian besar, kalaupun membantu itu bisa. Nah itu saya juga pernah merasakan seperti itu saya merasakan dilema etika. Di sisi lain memang anak itu posturnya sudah besar, sudah bisa membantu, toh itu membantunya bukan yang berat, memang sederhana, bisa seperti metik cengkeh kan enteng, hal yang sudah biasa dilakukan. Tapi di sisi lain kan itu bapaknya seperti itu, kemudian ibunya itu dengan punya adik kecil dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, itu kan memang membutuhkan bantuan dari anak tersebut. Seperti itu dilema etika yang pernah saya alami seperti itu. Pengalaman luar biasa berharga buat kami. Mungkin dari pertanyaan sudah kami sampaikan, kami minta panjenengan yang mungkin ada saran untuk kami ke depan agar kegiatan guru penggerak kami bisa semakin lancar, karena panjenengan sudah pernah melaksanakan guru penggerak juga kami anggap senior kami. Ceritanya kami pengen tambah referensi dan petuah dari panjenengan. Terima kasih. Begini Pak Pipin, Pak Afif, saya salut dengan panjenengan berdua karena sudah mau mengikuti guru penggerak. Karena apa? Di luar sana itu kan mungkin ada beberapa, walaupun itu hanya segelintir orang, itu kan yang mengira bahwasanya siapa yang ikut guru penggerak itu hanya ingin menjadi kepala sekolah, seperti itu nih. Padahal faktanya seperti yang saya alami di pendidikan guru penggerak itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Bahwa saya menjadi seorang guru itu sangat berdampak untuk murid saya. Bagaimana misalnya untuk pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mengelola emosi seperti itu. Kemudian saya jadi kepala sekolah pun itu juga sangat berdampak.
bagaimana saya mengambil keputusan, bagaimana saya memaksimalkan, memanfaatkan aset-aset yang ada, bagaimana saya membuat program sekolah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, hal yang sudah panjenengan ambil untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu hal yang sangat positif dan sangat saya dukung. Yang kedua, tolong senyampang ini masih ada kesempatan untuk mempelajari modul, ya monggo silakan jenengan ikuti modul-modul yang ada itu dengan sangat baik. Silakan jenengan ikuti dan benar-benar ilmunya itu panjenengan pahami, panjenengan terapkan, dan insya Allah nantinya itu untuk kedepannya itu sangat-sangat bermanfaat untuk panjenengan. Setidaknya dari pendidikan guru penggerak itu insya Allah bisa merubah mulai dari mindset kita, mungkin merubah bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus memanusiakan manusia. Dan saya itu sangat-sangat bersyukur karena bisa mengikuti guru penggerak. Kalau misalnya di luar sana ada hal-hal misalnya, guru penggerak itu hanya ingin menjadi kepala sekolah, itu saya tidak patah semangat untuk hal yang seperti itu, karena saya yang mengalami, saya yang mendapatkan ilmunya seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita pesimis, kita harus selalu optimis, dan apa yang ada di guru penggerak itu kita benar-benar dalami, terutama misalnya ini nanti kan di modul 3 itu kan nanti ada program yang berdampak. Nah itu nanti silakan panjenengan benar-benar gali, kemudian panjenengan benar-benar laksanakan, dan itu nanti insya Allah saya yakin pasti berdampak buat diri kita, utamanya untuk pendidikan khususnya di Ponorogo dan semoga nantinya untuk pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu untuk saran-sarannya kepada kami berdua, dan kami juga berterima kasih panjenengan sudah menjawab semua pertanyaan yang kami berikan, dan kami cuma bisa berdoa semoga panjenengan di SDN 2 Pate ini, SDN Pate selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan sekolahnya bisa maju dan berkembang. Kami berdua, saya Mohon Pindarto dan Afif Pasti, mohon izin undur diri. Sekali lagi terima kasih waktu dan kesempatannya untuk wawancara kali ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih, dan saya juga hanya bisa mendoakan semoga pendidikan guru penggerak yang sedang jenengan laksanakan ini bisa berjalan lancar dan bisa berdampak untuk panjenengan, dan utamanya untuk murid-murid panjenengan. Syukur-syukur untuk Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dan Indonesia. Amin. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Dalem berdua pareng pamit rumiyin Bu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jarwadi. Selamat pagi. Hari ini saya Afif Pasti bersama rekan saya Muhammad Anam Pindarto menghadap Pak Jarwadi selaku Kepala Sekolah SDN Pulung Mertiko
dalam rangka tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Sebelum sesi wawancara, kabarnya Pak Jarwadi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, kami nanti ada beberapa pertanyaan dan kami mohon nanti Pak Jarwadi berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan kami untuk selaku dalam rangka menyelesaikan tugas kami di guru penggerak. Monggo. Silakan. Terima kasih Pak Afim untuk waktunya. Selamat pagi Pak Jarwadi. Selamat pagi. Kami dari guru penggerak, calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Untuk yang pertama pertanyaan kami adalah, selama ini bagaimana Pak Jarwadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak Jarwadi? Gini Pak Pipin, untuk masalah dilema etika di sekolah memang sering terjadi. Kita dalam mengambil keputusan misalnya di suatu kelas saat kita mungkin panjenengan melakukan aktivitas sehari-hari, ini ada masalah yang perlu diselesaikan. Namun perlu pertimbangan, terkadang ada rasa itu, ada rasa benar, kemudian rasa adil, ini memang sulit dibedakan untuk menyelesaikan itu. Nah, mungkin dari Pak Pipin sendiri selaku pengajar di SDN Purworejo ada masalah mungkin di kelasnya. Iya Pak, untuk di kelas saya itu sering terjadi masalah Pak untuk dilema etikanya. Yang salah satunya itu untuk anak yang belum bisa membaca kemarin Pak Jarwadi. Ya, pernah saya sampaikan kepada panjenengan untuk 4 anak tersebut kan kemarin belum bisa membaca. Kemudian salah satunya alasannya yaitu untuk pagi hari itu orang tuanya sudah berangkat ke sawah, ke ladang begitu. Kemudian yang satu anaknya ini adalah anak yatim piatu Pak Jarwadi. Itu. Untuk anak yang yatim piatu ini karena diasuh oleh neneknya, maka anak tersebut untuk membeli buku untuk membaca ini tidak mampu Pak Jarwadi, seperti itu. Kemudian akhirnya anak tersebut saya kasih bukunya agar anak tersebut bisa membaca. Seperti itu Pak Jarwadi untuk dilema yang ada di kelas saya. Terus mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan Pak Pipin? Untuk yang kedua Pak Jarwadi, selama ini bagaimana Pak Jarwadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan kalau di sekolah, ini kalau untuk masalah secara intern di sekolah ini kan banyak sekali masalah. Untuk penyelesaian saya sendiri selaku penanggung jawab sebagai kepala sekolah, pertama itu mengadakan musyawarah, mengadakan pertimbangan dengan Bapak Ibu guru, ya, agar nanti masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, jadi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Jar, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Jarwadi lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dapat kami lakukan selama ini, itu yang pertama kita mempertimbangkan tentang dari segi legalitas, apakah nanti dalam mengambil keputusan itu secara legal
atau secara hukum itu benar atau salah. Yang kedua, secara kekeluargaan kita mempertimbangkan kekeluargaan, kemudian juga rasa kemanusiaan dan juga peduli terhadap pendidikan, meskipun ada sedikit mungkin yang bertentangan dengan masalah hukum, okay. Terus masalah rasa keadilan, tapi kalau memang itu harus segera kita selesaikan secara kemanusiaan, itu diambil secara bijak melalui pertimbangan. Oke, terima kasih untuk langkah-langkahnya Pak Jar. Untuk yang selanjutnya Pak Jar, hal apa saja yang selama ini Pak Jar anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Jar? Yang langkah yang biasa kami lakukan itu ya yang pertama tadi kita mempertimbangkan dari segi legalitas, kemudian juga kita harus memahami kondisi keadaan mungkin kan yang terlibat di dalam urusan pendidikan di sekolah itu kan tidak hanya dari kepala sekolah, bapak ibu guru, tapi juga melibatkan orang tua, kemudian melibatkan siswa itu sendiri. Jadi kita harus yang pertama itu kita harus memahami kondisi situasi dari orang tua, kemudian kondisi dari siswa. Jadi kita harus mengenal karakteristik dari setiap peserta didik. Untuk sementara ini dari Bapak Ibu guru mungkin belum mendalami tentang karakteristik, kemudian dengan kondisi ekonomi dari orang tua, dari anak didik kita. Jadi langkah kita itu yang pertama kita harus mendalami itu. Jadi kita harus mengenal siapa anak didik kita, kemudian latar belakangnya apa. Nah, jika ada masalah ini baru diselesaikan. Kemudian untuk menyelesaikan itu kita mengutamakan yang pertama tadi kita musyawarah dulu, kemudian mengambil keputusan secara tepat itu bagaimana kita mempertimbangkan dari segi apapun, dari segi hukum, kemudian dari segi mungkin nilai moral itu harus kita pertimbangkan. Berarti itu juga termasuk tantangan pengambilan keputusan Pak Jar? Iya. Kemudian selanjutnya Pak Jar, apakah Pak Jarwadi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak Jar? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur atau jadwal tersusun rapi dalam menjalankan sebuah kasus dilema etika Pak Jar? Nah, untuk sebagai lembaga yang sudah secara legal ini adalah lembaga sekolah, maka semua kegiatan yang ada di sekolah itu harus diprogramkan secara matang. Jadi untuk jadwal-jadwal baik itu untuk menyelesaikan masalah apa saja ini sudah terjadwal. Jadi untuk jadwalnya, untuk permasalahan ini kalau kita buat jadwal ya 1 bulan sekali kita evaluasi, kalau ada kasus segera kita selesaikan. Berarti untuk kasus yang ringan biasa langsung diselesaikan, untuk kasus yang berat bisa dijadwalkan kan Pak Jar? Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Jarwadi dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Tentu saja Pak Pimpin, Mas Habib dalam menyelesaikan dilema etika itu ya kita di sekolah ini kita tidak sendiri, tapi kita di situ kan ada namanya stakeholder sekolah, itu ada
komite, ada orang tua, kemudian ada Bapak Ibu, guru, kemudian di lembaga itu juga diawasi oleh pengawas. Jadi dalam menyelesaikan itu ya kita mempertimbangkan dari usulan-usulan dari pihak-pihak stakeholder, terutama ya dari komite dan juga dari pengawas. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Jar. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Jar petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut? Sebagai pengalaman, mantan Pak Pipin, Mas Sabim, ya namanya etika ini kan harus kita junjung tinggi, terutama di sekolah. Jadi sebagai pengalaman ini kalau kita menyelesaikan masalah itu kita harus kita mempertimbangkan segala sesuatunya, baik dari segi hukum, kemudian dari segi moral, kemudian juga dari rasa kemanusiaan. Ini harus kita pertimbangkan. Itu sebagai dasar kita yang harus kita pegang. Kalau kita memutuskan dengan diri sendiri, misalnya, ini belum tentu benar. Karena kan mungkin yang kita putuskan ini kalau ditimbang dari segi moral, dari segi hukum, belum tentu. Oh gitu? Ya, Pak Jarwadi, sudah disampaikan beberapa pertanyaan dari rekan kami, Muhammad Pindato. Kami aturkan terima kasih atas perkenan waktu dan kesempatan, juga jawaban dari Pak Jarwadi kepada kami. Semoga kegiatan ini bisa membantu kami segera menyelesaikan kegiatan guru penggerak, dan kegiatan kami bisa lancar. Kami mohon tambahan restu dari panjenengan Pak Jarwadi. Kemudian kami doakan juga Pak Jar bersama seluruh warga SDN Blumerdiko tetap sehat, lancar semua kegiatannya, dan selalu diberi keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pamit ya. Dan mungkin demikian dulu Pak Jarwadi. Lain waktu mungkin kami akan soal lagi. Dan sementara kami undur diri. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas segala bantuan dan support dari Pak Jarwadi. Sama-sama Mas Habib, Mas Pipin. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas panjenengan untuk menyelesaikan tentang kegiatan dalam guru penggerak ini cepat selesai. Dan harapan kami untuk panjenengan karena nantinya menjadi guru penggerak, menjadi suri tauladan, menjadi garda terdepan khususnya di bidang pendidikan yang ada di Kecamatan Bulung, dan khususnya untuk Pak Pipin karena mengajarnya di Blumerdiko. Mudah-mudahan nanti Blumerdiko akan semakin baik dan semakin maju. Ya, ngeten kami undur diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bersama di kelas yang ceria, menggapai mimpi cita dengan hati merdeka. Kita adalah pelajar, pembelajar penuh rasa, padu bersama dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Setiap anak itu mutiara, bersinar dalam perbedaan. Dengan adat dan budaya, kita kuat berdiri tegak. Guru murid seiring dalam harmoni dan cinta, gali ilmu dan makna
untuk masa depan bahagia. Kita merdeka belajar, bebas berkarya penuh rasa, menjadi anak pintar, berakar kuat pada budaya. Guru adalah sang among, membimbing dengan cinta, bersama cemerlang, mengukir masa gemilang.